Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Tami. Saat ini kakak akan membahas soal-soal untuk materi senyawa karbon. Ya, jadi nanti akan ada beberapa video yang membahas tentang soal-soal senyawa karbon. Untuk video ini kakak akan bahas soal nomor 1 terkait materi senyawa karbon. Nah, kita langsung saja ya. Oke, untuk soal nomor 1 ini kalian diminta untuk memperhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut. Jadi ada rumus struktur CH3, CH2, CH2, CO, O, CH3, di mana kalian diminta untuk memberikan nama dari isomer fungsi senyawa karbon tersebut. Jadi kasih namanya adalah memberi nama isomer fungsi dari senyawa ini, bukan memberi nama senyawa ini. Jadi kalian jangan sampai salah dalam memahami soal ya. Di soal ini kalian diminta untuk memberi nama dari isomer fungsi senyawa ini. Oke, sebelum kita menjawab soalnya, ada beberapa note yang perlu kalian ingat untuk memahami materi senyawa karbon. Ya, jadi di sini notes-nya yang pertama, kalian harus ingat pasangan dari masing-masing senyawa karbon atau senyawa turunan alkana. Seperti halnya alkohol, oke. Alkohol itu berpasangan dengan eter. Ya, artinya apa pasangan? Jadi alkohol ini berisomer fungsi dengan eter, di mana alkohol punya gugus fungsi adalah OH, sedangkan eter gugus fungsinya adalah O. Ya, jadi bedanya alkohol dengan eter, kalau alkohol ada H, eter tidak ada H. Ya, kedua senyawa ini rumus umumnya sama dan mereka merupakan isomer fungsi. Kemudian yang kedua itu ada aldehid atau alkanal ya dengan temannya yaitu adalah keton. Jadi kan harus ingat pasangan-pasangannya, jangan sampai tidak ingat ya. Aldehid itu gugus fungsinya adalah COH atau biasa disingkat untuk membedakan dengan alkohol adalah CHO ya. Kemudian sedangkan keton itu gugus fungsinya adalah CO tanpa H. Jadi kalau aldehid ada H, keton tidak ada H. Sama seperti alkohol dengan eter. Yang satu ada H, yang satu lagi tidak ada H. Lalu yang ketiga itu adalah asam karboksilat. Ada asam karboksilat, di mana asam karboksilat ini temannya adalah ester. Ya. Jadi asam karboksilat nanti berisomer fungsi dengan ester. Lalu gugus fungsi dari asam karboksilat itu adalah COOH, sedangkan ester tanpa H, berarti COO gitu ya. Jadi nanti ini adalah alkil atau rantai karbon lainnya yang akan berkaitan dengan oksigen ya. Jadi asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Lalu ada terakhir dari senyawa turunan alkana yaitu haloalkana atau biasa disebut alkil halida ya. Tapi dia tidak punya teman atau tidak punya pasangan, di mana haloalkana ini gugus fungsinya adalah unsur golongan halogen atau unsur golongan 7A yaitu ada F, Cl, Br, dan I. Jadi X itu bisa F, X bisa Br, X bisa Cl, X juga bisa I. Ya, jadi kalau misalkan ada rantai karbon yang mengikat golongan halogen atau golongan 7A ini disebut sebagai senyawa haloalkana. Oke, ini notes yang perlu kalian ketahui ya tentang materi senyawa karbon. Jadi kalian harus ingat siapa temannya siapa berisomer fungsi dengan siapa. Ya. Lalu untuk soal nomor 1 ini kalian harus mencari tahu dari struktur senyawa ini mana gugus fungsinya. Ya. Oke, kalau kalian lihat di soal nomor 1 ini, dalam struktur senyawa karbon ini gugus fungsinya adalah COO. Oke, di mana COO ini tidak ada H kan? Berarti dia adalah kalau bukan eter, keton, ester. Kalian lihat gugus fungsinya saja, COO berarti punyanya ester, di mana ester berisomer fungsi dengan asam karboksilat. Jadi nanti kalian ya menjawab soal ini bukan kasih nama untuk senyawa ester ini, melainkan memberikan nama untuk senyawa yang berisomer fungsi dengan ester ini, yaitu senyawa asam karboksilat.
Untuk memudahkan kalian boleh eliminasi option dari A sampai E mana yang merupakan asam karboksilat. Berarti kalau yang bukan asam karboksilat kalian eliminasi saja, itu pasti salah. Yang A pentanal ini adalah aldehid, berarti bukan ini pasti jawabannya. Nomor B-nya yang option B adalah pentanon. Pentanon itu keton, berarti juga bukan ini ya. Yang C adalah asam pentanoat. Oh, berarti asam karboksilat bisa jadi yang C. Yang D adalah metil butanoat. Ini adalah alkil alkanoat atau ester. Bukan ini ya, karena yang diminta isomer fungsi dari ester, berarti bukan yang D. Lalu yang E adalah butil metanoat, berarti ini juga ester, bukan. Oke, berarti jawabannya sudah pasti adalah yang C, ya. Berarti jawabannya yang C. Kak, bagaimana kalau penjelasannya? Oh, boleh nanti kakak jelaskan, ya. Jadi penjelasannya adalah, kalian lihat untuk struktur ini jumlah atom C-nya ada berapa? Termasuk gugus fungsi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kan ya? Oke, berarti total atom C dalam struktur ini ada 5. Kita buatkan saja terlebih dahulu. Ada, jadi jawab ya. Cara menjawabnya adalah kalian buatkan rantai C-nya terlebih dahulu, ada 5. Di mana yang diminta isomer fungsi dari ester yaitu asam karboksilat, berarti gugus fungsinya seperti ini ya. Gugus fungsinya adalah COOH, di mana itu harus di ujung letaknya, tidak boleh di tengah-tengah. Boleh ujung kiri, boleh ujung kanan. Enaknya kita tulis di sebelah kanan, berarti ada COOH. Oke? Jumlah atom C-nya tadi ada 5 kan? Ini sudah 5, lalu ada gugus fungsi yang merupakan asam karboksilat. Tinggal kita tambahkan jumlah atom H-nya. Di sini tangannya hanya 1 C-nya, berarti H-nya ada 3. Di sini tangannya ada 2, berarti H-nya ada 2. Di sini tangannya juga ada 2, berarti hanya ada 2. Ini tangannya ada 2, hanya ada 2. Ini tangannya C-nya sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah tidak ada H lagi di C-nya. Oke, kalau kalian hitung jumlah C-nya tadi 5 ya. Jumlah atom H-nya berapa nih? 3 tambah 2 tambah 2. 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 3 berarti 10. Jumlah atom O-nya ada 2. Kalau kita lihat yang asam karboksilat, C-nya ada berapa? 5 ya. H-nya ada berapa? 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. O-nya ada berapa? 2. Berarti kalau kalian lihat dari jumlah CHO-nya sama. Ini artinya isomer fungsi, karena gugus fungsinya saja yang berbeda. Tinggal diberi nama, ya. Untuk tata nama asam karboksilat, pasti namanya juga sudah asam karboksilat. Depannya kalian beri nama asam. Oke? Selanjutnya, ya, setelah kalian beri nama asam, ya, selanjutnya adalah kalian beri nama rantai karbonnya. Ada berapa nih rantai karbonnya, jumlah C-nya? Ya, untuk penomoran dimulai dari yang gugus fungsi. Ada 1, kita ganti warnanya supaya bisa membedakan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, jumlah atom C-nya ada 5, berarti asam yang C-nya 5 itu namanya penta. Oke, kita ubah supaya warnanya sama ya. Berarti kita rubah warnanya menjadi biru, asam penta. Karena karboksilat atau asam alkanoat, belakangnya kasih noat, berarti asam pentanoat. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya adik-adik? Jadi gitu ya. Kalian harus teliti soalnya. Jadi meneliti dalam membaca soal. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Kalian bisa lihat soal-soal berikutnya di video-video selanjutnya bersama kakak. Tapi jangan lupa di like, comment, subscribe, and like. Ya, share juga jangan lupa. Terima kasih.